Assalamualaikum. Pada video ini kita akan mempelajari proses terbentuknya harga keseimbangan, yaitu titik pertemuan antara kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Harga keseimbangan adalah harga yang terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau QD sama dengan QS. Titik pertemuan kurva permintaan dan penawaran disebut titik keseimbangan, dilambangkan dengan titik equilibrium. Suatu harga dikatakan mencapai harga keseimbangan jika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dengan harga tertentu. Jadi, secara grafik, harga keseimbangan ini terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran dan membentuk titik E. Bisa dilihat pada kurva berikut, titik perpotongan kurva tersebut membentuk harga keseimbangan sebesar 16.000 dengan jumlah barang sebanyak 160 pieces. Kemudian, apa yang terjadi jika harga berada di atas harga keseimbangan? Maka jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah yang diminta. Kondisi ini disebut dengan surplus atau kelebihan barang. Akibatnya, produsen akan menurunkan harga. Berdasarkan kurva, harga keseimbangan terjadi pada titik potong antara permintaan dan juga penawaran yang disebut dengan titik E, di mana QD sama dengan QS. Jika harga berada di atas titik E, maka terjadi surplus karena QS atau penawaran lebih besar daripada QD atau permintaan, dan produsen akan menurunkan harga. Sebaliknya, jika harga di bawah titik E, terjadi shortag karena QD atau permintaan lebih besar dari penawaran atau QS, dan harga akan naik. Hal ini dikarenakan jumlah yang diminta lebih besar daripada jumlah yang ditawarkan. Kondisi ini disebut dengan shortag atau kekurangan barang. Akibatnya, harga akan cenderung naik. Artinya, konsumen ingin membeli lebih banyak barang daripada yang mampu disediakan produsen pada tingkat harga tersebut. Situasi ini membuat stok di pasar cepat habis dan sebagai konsumen tidak memperoleh barang yang diinginkan. Produsen kemudian merespon dengan menaikkan harga serta berusaha menambah jumlah produksi. Kenaikan harga akan mengurangi jumlah yang diminta, sekaligus mendorong produsen menawarkan lebih banyak barang. Proses penyesuaian ini terus berlangsung hingga kedua kurva tersebut kembali bertemu di titik keseimbangan, yaitu keadaan ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Melalui mekanisme pasar, harga akan bergerak menuju pada titik keseimbangan. Ketika terjadi surplus, harga akan turun. Ketika terjadi shortag, maka harga akan naik. Proses inilah yang membuat pasar kembali seimbang. Melalui mekanisme tersebut, pasar akan bergerak kembali menuju titik keseimbangan tanpa perlu adanya paksaan. Inilah proses alami terbentuknya harga keseimbangan. Sekarang kita pahami dengan cara kedua, yaitu menggunakan tabel. Berikut merupakan tabel harga kemeja dan jumlah kemeja. Pada harga 20.000, jumlah penawaran atau QS adalah 200 kemeja. Kondisi penawaran kemeja ini lebih besar daripada permintaan kemeja atau QD sebesar 120 kemeja. Sehingga terjadi kelebihan penawaran atau surplus. Pada harga 18.000, jumlah penawaran atau QS sebesar 180 kemeja. Kondisi penawaran kemeja ini lebih besar daripada permintaan kemeja atau QD sebesar 140, sehingga terjadi kelebihan penawaran atau surplus. Pada harga 16.000, jumlah kemeja yang ditawarkan adalah 160 pieces, dan jumlah permintaan kemeja adalah 160 pieces. Nah, keseimbangan harga adalah di mana QD sama dengan QS. Dengan demikian, terjadi keseimbangan harga di angka 16.000.
Kemudian, pada harga 14.000, jumlah permintaan kemeja adalah 180 pieces, sedangkan penawaran kemeja adalah 140 pieces. Di mana permintaan lebih besar dari penawaran, sehingga terjadi kelebihan permintaan atau shortage. Dan begitu pun dengan kondisi harga 12.000. Jumlah permintaannya adalah 200 pieces dan penawarannya adalah 120 pieces. Nah, hal ini akan terjadi kelebihan permintaan atau shortage. Jadi dari tabel tersebut, data tabel menunjukkan arah perubahan, di mana surplus mendorong harga turun dan shortage mendorong harga naik, hingga akhirnya berhenti di harga 16.000 atau harga keseimbangan. Jadi kesimpulannya adalah, baik dilihat dari kurva maupun tabel, mekanismenya sama, yaitu surplus membuat harga turun, shortage membuat harga naik, hingga bertemu pada titik keseimbangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga keseimbangan terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran yang dapat dianalisis melalui kurva maupun tabel. Baik kurva maupun tabel sebenarnya menjelaskan hal yang sama. Titik E pada kurva sama maknanya dengan baris 16.000 pada tabel, yaitu kondisi QD sama dengan QS. Jadi, proses terbentuknya harga keseimbangan dapat dijelaskan melalui dua cara. Pada kurva ditunjukkan oleh titik potong D dan juga S, sedangkan pada tabel ditunjukkan oleh baris di mana QD sama dengan QS. Keduanya menggambarkan mekanisme surplus dan shortage yang menggerakkan harga menuju keseimbangan.